Sudah saatnya bagi Roy Suryo untuk berhenti bertualang di hutan teori dan mulai pulang ke rumah kenyataan. Bahwa ijazah Pak Jokowi, sejauh yang bisa diverifikasi oleh publik, biasa-biasa saja, tidak ada aura konspirasi seperti yang kadang ia lontarkan. Tapi entah kenapa, Roy Suryo ini tampak begitu mantap menempuh jalan curiga. Seakan setiap kertas berkop kampus itu punya rahasia gelap yang hanya dia yang bisa membaca. Apakah ini soal reputasi lama sebagai pakar segala teknologi? Atau karena sensasi lebih menggoda daripada klarifikasi? Yang jelas, keberaniannya berspekulasi memang kadang terdengar lebih nyaring daripada logika itu sendiri. Roy Suryo begitu yakin bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, seolah dia punya ilmu tinggi yang bisa menjamin sebuah dokumen palsu atau asli. Tapi menurut saya sudah saatnya dia tobat dan mengakui kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Ulasan ini saya buat bukan untuk menyerang siapapun, bukan untuk menghakimi, dan jelas bukan untuk menyebarkan klaim yang belum terverifikasi. Ini hanyalah sebuah narasi tentang dinamika opini, karakter manusia, serta bagaimana kontroversi bisa membentuk persepsi masyarakat. Yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu adalah bahwa Indonesia, negara tercinta kita ini, adalah negara yang penuh warna. Setiap isu selalu bisa jadi viral, entah karena lucu, absurd, atau sensitif. Dan ketika menyangkut politik, masyarakat tuh bisa lebih seru dari pertandingan final Piala Dunia. Begitu juga dengan kisah ijazah palsu Pak Jokowi. Sudah berkali-kali dijelaskan oleh lembaga resmi. Sudah ada klarifikasi dari pihak universitas. Sudah ada saksi-saksi akademik. Sudah ada keputusan hukum dari Bareskrim Polri. Tapi ya tetap saja selalu ada suara yang muncul. Yakin itu asli. Jangan-jangan ada yang ditutupi. Coba, tunjukkan dong buktinya. Dan dari semua polemik ini, nama Roy Suryo masuk menjadi pemeran utamanya. Kalau kita mundur sedikit ke belakang teman-teman sekalian, perjalanan Roy Suryo itu unik. Dari seseorang yang dikenal sebagai analis foto dan video, ia kemudian masuk ke politik, menjadi menteri, lalu kembali lagi ke dunia analisis visual. Setiap kali ada foto editan, video blur, atau gambar yang dirasa janggal, nama Roy Suryo pasti muncul di acara-acara talk show. Perannya memang sering bikin orang penasaran. Ada yang kagum, ada yang ragu, ada juga yang merasa pendapatnya menarik. Ada juga yang merasa suka berlebihan. Tapi apapun itu ya, Roy Suryo punya satu kualitas. Ia konsisten tampil dan bersuara. Dan ketika isu ijazah Pak Jokowi mencuat, ya jelas Roy Suryo merasa terpanggil begitu. Tapi kenapa Roy Suryo begitu yakin? Ini pertanyaan yang menarik. Banyak orang bertanya, kenapa sih Roy Suryo ini begitu kukuh gitu? Padahal lembaga resmi sudah bicara. Jawabannya mungkin bukan satu hal, melainkan gabungan dari beberapa hal atau beberapa faktor. Yang pertama, gaya analisis versi Roy Suryo. Roy Suryo ini punya cara pandang sendiri terhadap dokumen. Entah itu dalam bentuk visual dan pola. Ia terbiasa memotret kejanggalan dari perspektif teknis. Jadi ketika ia melihat sebuah dokumen akademik, misalnya, ia otomatis memakai kacamata analisis visualnya. Dan seperti banyak analis independen lainnya, ketika menemukan semacam sesuatu yang menurutnya janggal, ia merasa perlu untuk kemudian menyampaikannya ke publik. Apakah itu benar atau sekedar interpretasi pribadi? Nah, disinilah perdebatannya. Faktor yang kedua adalah kebutuhan untuk tetap relevan. Tidak bisa dipungkiri kalau tokoh publik itu hidup dari atensi, dari perhatian. Dan sekarang memang ya udah zamannya menarik perhatian. Siapa yang bisa menarik perhatian, maka dia yang bisa hidup di era sekarang. Semakin sering muncul berseliweran di media misalnya, maka semakin besar pula pengaruhnya. Dan Roy Suryo, ya seperti banyak tokoh analis lainnya, sudah terbiasa tuh berada di pusat diskusi. Isu kontroversi, apalagi ijazah mantan orang nomor satu di Indonesia, ya jelas gitu ya.
itu magnet perhatian. Kemudian faktor yang ketiga adalah dunia politik yang semakin polar. Ketika suasana politik makin panas, posisi seseorang cenderung ikut terpolarisasi. Apa yang pada asalnya hanya analisis teknis bisa berubah menjadi sikap politik. Dan di era digital seperti sekarang, seringkali kita sulit membedakan mana opini murni dan mana interpretasi data serta mana sentimen pribadi. Kemudian yang keempat, faktor psikologis, yaitu keyakinan yang menguat karena dilawan. Semakin banyak orang yang membantah, maka juga semakin kuat seseorang merasa bahwa pendapatnya justru yang benar. Ini fenomena psikologis yang disebut sebagai backfire effect. Backfire effect atau efek bumerang adalah fenomena psikologis di mana keyakinan atau pandangan seseorang justru menjadi semakin kuat setelah mereka disuguhkan bukti-bukti yang bertentangan atau mengoreksi keyakinan tersebut. Fenomena backfire effect ini berakar pada ketidaknyamanan kognitif dan perlindungan terhadap identitas diri. Ini biasanya terjadi karena adanya disonansi kognitif. Manusia itu cenderung menyukai konsistensi. Ketika fakta baru bertentangan dengan kepercayaan, maka kemudian terjadilah disonansi atau konflik mental yang tidak nyaman, sehingga otak cenderung menolak fakta-fakta baru tersebut. Kemudian karena ada pertahanan diri, tantangan terhadap keyakinan terutama yang menyangkut nilai-nilai pribadi, politik, atau identitas dianggap sebagai ancaman langsung terhadap harga diri atau pandangan dunia seseorang. Selain itu, backfire effect ini juga terjadi karena faktor keterikatan emosional. Semakin dalam seseorang berinvestasi emosi atau waktu pada suatu keyakinan, maka semakin keras mereka mempertahankannya meskipun salah. Backfire effect ini sangat cocok kalau kita sandangkan, kalau kita taruh ke situasi Roy Suryo, di mana semakin banyak bantahan dan klarifikasi yang disampaikan atau diberikan oleh pihak Pak Jokowi, dia semakin kuat dan gigih membantah serta mencari alasan alias ngeles. Contoh paling nyata atau yang paling baru misalnya adalah ketika dinyatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, autentik oleh Barreskrim Polri dan Roy Suryo dinyatakan sebagai tersangka. Apa yang dia lakukan setelahnya? Yang dia lakukan adalah meminta uji forensik tandingan dari lembaga uji forensik independen. Dan inilah memang yang terjadi ketika dikritik atau dibantah, Roy Suryo justru semakin yakin bahwa ia melihat sesuatu yang orang lain lewatkan. Nah, makanya klarifikasi resmi dan pembuktian sekuat apapun tidak bisa menutup kontroversi. Harus diakui juga bahwa klarifikasi lembaga resmi tidak selalu menyelesaikan polemik. Karena apa? Karena polemik itu bukan hanya soal data, tapi juga soal persepsi, soal kepercayaan, soal narasi yang sudah terlanjur viral. Ketika misinformasi sudah menyebar, maka membenarkannya bisa jauh lebih sulit daripada sekedar menunjukkan bukti-bukti. Banyak orang merasa lebih nyaman memegang versi cerita yang sudah mereka yakini. Dan ya, ketika ada tokoh publik seperti Roy Suryo yang bersuara, itu memperkuat cerita versi tertentu. Padahal, ya dokumen akademik itu sebenarnya biasa saja. Mahasiswa, dosen, kampus, semuanya punya catatan. Tapi ketika sudah masuk ke ranah politik, misalnya semuanya ya menjadi bahan bakar kontroversi. Tapi ada satu hal yang kita lupakan, yaitu sisi manusiawi di balik ketegangan politik. Walau bagaimanapun, Roy Suryo itu manusia. Bisa salah, bisa benar, bisa bias, bisa terpancing suasana. Sama seperti kita semua. Dan dalam hidup, kita semua pernah berada di posisi di mana kita sangat yakin terhadap sesuatu. Padahal belakangan kita sadar itu keliru. Dan itu tidak apa-apa. Justru disitulah keindahan proses berpikir manusia. Kita bisa berubah, kita bisa belajar, berkembang. Dan mungkin jika suatu hari Roy Suryo benar-benar berkata, "Baiklah, saya akui ijazah itu memang autentik," banyak orang justru akan memberi apresiasi. Karena mengakui kesalahan bukan kelemahan. Itu keberanian. Oleh sebab itu, kita harus berharap, sekaligus berdoa agar Roy Suryo ini akan segera mengakhiri kontroversi ijazah palsu Pak Jokowi. Karena polemik ini itu tidak hanya melelahkan, tapi juga tidak produktif. Bangsa kita, bangsa ini, bangsa Indonesia, punya banyak pekerjaan rumah. Ekonomi, pendidikan, lapangan kerja, teknologi, dan masih banyak yang lain.
Dan ketika energi publik terlalu banyak, ya tersedot untuk debat yang berulang tanpa data baru, itu menghambat hal-hal yang lebih penting. Selain itu, isu seperti ini juga bisa menimbulkan keretakan sosial. Orang bisa saling serang, saling tuduh, bahkan memecah keluarga. Yang jadi korban siapa? Ya, masyarakat. Artinya, sebagai figur publik, Roy Suryo punya tanggung jawab moral untuk menurunkan tensi, bukan malah menaikkan tensi. Cerita ini bukan soal Roy Suryo versus Jokowi, bukan soal siapa benar, siapa salah. Bukan soal menang atau kalah, ini soal kedewasaan publik, soal kemampuan negara untuk move on dari isu yang sudah berulang kali dijelaskan. Soal tokoh publik yang diharapkan bisa lebih bijak menggunakan pengaruhnya. Dan kalau suatu hari nanti Roy Suryo memutuskan untuk berkata, baiklah, mari kita akhiri debat ini, itu akan menjadi momen damai bagi banyak orang. Pada akhirnya, ajakan dalam tanda kutip tobat untuk Roy Suryo sebenarnya adalah metafora. Metafora untuk meninggalkan hal yang sudah selesai, menggunakan energi untuk hal yang lain, dan mengademkan suasana. Dalam kehidupan, setiap orang butuh momen untuk berhenti sejenak, melihat ke belakang, lalu berkata, oke, mungkin saya terlalu jauh. Dan itu bukan kelemahan, itu tanda kedewasaan. Siapa tahu kisah Roy Suryo dan kontroversi ijazah ini suatu hari akan berakhir sebagai cerita yang bisa kita tertawakan bersama. Sebuah episode masa lalu yang penuh drama tapi juga penuh pelajaran. Bahwa opini bisa keras, politik bisa panas, tapi pada akhirnya kita semua tetap manusia yang ingin hidup damai. Kalau kamu punya pendapat soal topik ini atau pendapat yang berbeda sekalipun, silahkan kamu tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Lativisme agar kamu tidak ketinggalan analisis-analisis tentang politik terbaru di negara kita, Indonesia. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.